Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Ustadz berharap kita senantiasa sehat jasmani dan rohani kita, senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur patutlah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu menuntut ilmu yang insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada utusan alam, baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa para umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang ada di sini kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu materi PJOK. Oke kakak-kakak simak ya materi yang nanti Ustadz akan jelaskan. Oke, baik kakak, kita akan mempelajari kebugaran jasmani. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai kebugaran jasmani. Oke, apa sih pengertian dan manfaat kebugaran jasmani bagi kesehatan tubuh kita kakak-kakak? Oke, cara menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan berolahraga secara teratur. Jadi kalau kita ingin menjaga kesehatan tubuh kita harus senantiasa berolahraga secara teratur kakak-kakak. Kita juga harus menerapkan pola makan serta istirahat dengan teratur. Jadi pola makan dan istirahat juga kita harus jaga kakak ya, supaya badan kita senantiasa sehat. Sementara itu meningkatkan kesehatan rohani, kita harus selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan atau Allah yang Maha Esa. Jadi selain tubuh kita, rohani kita juga itu perlu kesehatan kakak. Caranya dengan kita senantiasa menjalankan perintah-perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah telah larang untuk kita. Oke, berikutnya di sini ada manfaat kebugaran jasmani bagi kesehatan tubuh kita kakak-kakak. Yang pertama, meningkatkan stamina dan kemampuan organ tubuh. Jadi manfaat yang pertama, stamina kita akan senantiasa meningkat dan juga kemampuan organ tubuh kita semakin baik. Yang kedua, meningkatkan daya tahan jantung. Daya tahan jantung kita semakin kuat. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan badan yang seimbang. Jadi pertumbuhan badan kita senantiasa seimbang. Yang keempat, meningkatkan semangat belajar. Dengan kita senantiasa meningkatkan aktivitas kebugaran jasmani kita, maka semangat belajar kita semakin meningkat kakak. Tidak malas-malas, tidak loyo, tidak lemas gitu. Dan yang terakhir, menjaga nafsu makan. Jadi nafsu makan kita senantiasa teratur agar sehat. Oke. Yang berikutnya ada bentuk latihan fisik pemanasan atau biasa disebut dalam bahasa Inggris warming up. Cara melakukannya, kakak-kakak bisa perhatikan gambar di situ ataupun kakak juga bisa lihat di buku PJOK-nya. Sebelum memasuki latihan utama atau inti, kita sebaiknya melakukan berbagai gerakan pemanasan. Jadi sebelum kita melangkah ke gerakan inti kakak-kakak, kita harus melakukan gerakan pemanasan. Yang pertama ada penguluran otot leher, di mana kita menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan, miringkan kepala ke kiri dan ke kanan, tundukkan kepala dan luruskan kepala. Ini sudah sering kita lakukan ya kakak-kakak. Sebelum kita melakukan pembelajaran PJOK, kita sering melakukan pemanasan ini waktu kita masih di sekolah. Yang kedua, penguluran otot lengan. Sama berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, ayunkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan, lakukan dalam beberapa hitungan. Itu untuk melakukan penguluran otot lengan. Yang ketiga, penguluran otot pinggang.
yaitu dengan cara kita berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang, buka kedua kaki selebar bahu, angkat tangan kiri ke atas dan menempel pada telinga kiri, miringkan badan ke arah kanan, tahan beberapa saat dan sebaliknya yang tangan kanan. Ini pengeluaran otot pinggang. Oke, yang berikutnya kakak ada bentuk latihan fisik daya tahan jantung atau cardiorespiratory, dimana ini untuk melatih fisik daya tahan jantung kita agar lebih kuat kakak. Yang pertama ada tahap latihan inti, dilakukan dengan kekuatan tenaga yang besar agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dalam bentuk latihan ini kita memerlukan tenaga kita yang sangat kuat kakak agar mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan atau yang sudah kita inginkan. Di antaranya ada yang pertama lari jarak menengah 800 meter. Jadi seperti lari jogging begitu kakak. Kita bisa lakukan latihan ini di depan rumah kita maupun ketika kita nanti lagi berolahraga di lapangan bola atau di mana saja kita lakukan latihan lari jarak menengah 800 meter. Nih, untuk membentuk latihan fisik daya tahan jantung kita. Yang berikut ada melatih kekuatan otot lengan. Kita dapat lakukan dengan cara melakukan gerakan push up kakak-kakak. Jadi gerakan push up ini sudah tidak asing lagi ya kakak-kakak. Kita sering biasa ketika kena hukuman ya mungkin kita melakukan gerakan push up, tapi gerakan push up ini sangat baik sekali kakak untuk melatih daya tahan jantung kita. Yang pertama ada gerakan push up putra. Jadi perlu kakak ketahui gerakan push up putra dan laki-laki itu berbeda ya kakak-kakak. Kalau gerakan push up putra, perhatikan gambar di samping itu. Atur tubuh dengan posisi telungkup, kedua tangan dan ujung kaki menumpu lantai, dorong lurus kedua lengan agar badanmu terangkat. Turunkan tubuhmu perlahan, usahakan jangan sampai menyentuh lantai. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang sampai beberapa kali. Ini contoh gerakan push up bagi putra. Yang berikutnya adalah gerakan push up putri. Nah, bedakan gerakannya kakak. Kalau gerakan push up putri itu yaitu atur posisi dalam posisi telungkup, kedua kaki rapat lurus ke belakang, bertumpu pada kedua tangan dan kedua lutut. Bedanya kalau laki-laki itu bertumpunya pada tangan saja, sedangkan perempuan ini dibantu oleh lutut. Angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus, turunkan badan ke lantai, angkat kembali badan ke atas dan lakukan gerakan ini secara berulang-ulang kakak. Nah, ini contoh gerakan push up putri. Yang berikutnya ada melatih otot perut. Jadi kita bisa melakukannya dengan mengangkat kedua kaki kita ke atas. Duduk dengan kedua kaki lurus ke depan, perlahan angkat kedua kaki hingga terangkat dari lantai. Pertahankan posisimu hingga beberapa saat. Jadi kita pertahankan posisi kaki kita ya kakak-kakak, kira-kira ya 5 detik kak. Kalau memang sulit, letakkan kembali kedua kakimu dalam posisi di atas lantai dan lakukan gerakan ini sampai beberapa kali. Gerakan ini sangat baik untuk melatih otot perut ya kakak-kakak. Yang berikutnya yang keempat adalah latihan lompat tali. Jadi kita bisa melakukan gerakan lompat tali ini di rumah. Yang penting kita memiliki lompat talinya, baik kita pakai karet ya kakak yang kita buat seperti lompat tali maupun yang lompat tali aslinya juga bagus. Caranya sudah tidak asing lagi ya kakak. Peganglah ujung tali dengan kedua tangan, putarlah tali hingga mengitari seluruh tubuhmu. Melompat-lompatlah bersamaan memutar tali sesuai kemampuan. Usahakan kaki tidak menyangkut pada tali. Jadi permainan lompat tali ini juga bagus ya kakak untuk melatih ketahanan jantung kita. Oke, yang terakhir ada gerakan pendinginan. Nah, tadi ada pemanasan, kedua ada gerakan inti, dan yang terakhir harus ditutup dengan gerakan pendinginan. Nah, kakak perhatikan itu bagaimana melakukan gerakan pendinginan. Yang pos 1 atau posisi pertama, kita duduk selonjor, kaki terbuka, jari-jari kedua tangan mengait lurus ke depan.
Posisi kedua, duduk selonjor, kaki terbuka, jari-jari kedua tangan mengait lurus ke depan. Posisi ketiga, duduk selonjor, kaki terbuka, cium lutut kanan dan kiri secara bergantian. Posisi keempat, duduk selonjor, kaki rapat, kedua tangan ke arah samping dan menumpu. Dan posisi yang kelima yang terakhir, duduk selonjor, kaki rapat, kedua tangan ke arah samping kiri dan menumpu. Jadi berbalasan gitu ya. Oke kakak, kita akan melakukan gerakan pemanasan. Kakak perhatikan ya, bagaimana kita melakukan gerakan pemanasan. Oke, yang pertama kita awali dengan gerakan pernapasan, yaitu kita posisi berdiri tegak, pandangan di depan, tangan mengepal di samping paha. Lalu kita lakukan dengan gerakan menarik nafas. Oke, kakak perhatikan ya. Lalu kita lepas. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi kakak tarik sambil menahan nafas. Setelah sampai sini kakak lepas. Kakak hitung dalam hati. Jadi kakak tarik gini ya. 1, 2, 3, 4. Baru kakak lepas. 5, 6, 7, 8. Nah, jadi seperti itu untuk awalan pemanasan pertama. Oke, kita mulai ya. Oke, kita ulang lagi. Nah, jadi untuk awalan pernapasan pertama kita lakukan dengan seperti itu ya kakak. Oke, gerakan yang kedua, pemanasan kita lakukan dengan gerak di jalan. Jadi gerak di jalan seperti ini. Nah, untuk kita hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu kita kombinasikan dengan tangan di pinggang, lalu kepala kita gedengkan ke kanan dan ke kiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu bisa kita lakukan dengan seperti itu. Lalu kita ngangkat kepala kita ke bawah dan ke atas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa kita lakukan dengan seperti itu. Tadilah beberapa contoh gerakan pemanasan yang dapat kita lakukan ke kakak-kakak. Oke kakak-kakak, berikutnya kita akan melakukan gerakan push up. Oke, perhatikan ya, kalau untuk gerakan push up pria itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu tuh gerakan push up putra. Kalau putri, lutut ini kita taruh di tangan ini, baru tangan seperti ini. Caranya melakukan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu untuk melakukan gerakan push up putri. Jadi kalau putra itu tumbuhnya di tangan saja, kalau putri di tangan dan juga di lutut. Nah, caranya seperti itu ya kakak-kakak. Kakak-kakak, berikutnya kita akan melakukan gerakan pendinginan. Caranya kaki dibuka seperti ini ya. Lalu tangan kita ke atas. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita menyentuh lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah kakak bagaimana kita melakukan gerak pendinginan. Oke, baik kakak-kakak, tadilah penjelasan dan juga bagaimana kita melakukan gerakan kebugaran jasmani.
Kesimpulannya kakak-kakak, kebugaran jasmani ini sangat baik sekali bagi kesehatan tubuh kita, diantaranya bagi kesehatan jantung kita, paru-paru kita, terus bisa juga membuat semangat belajar kita menjadi meningkat dan juga menjaga keseimbangan tubuh kita. Oke kakak-kakak, demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.